Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cleonila Sandistin dari kelas V2, NIM saya 240906200026. Kali ini saya akan menjelaskan tentang encoder dan decoder. Encoder adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi untuk mengubah sinyal input menjadi bentuk kode biner yang lebih ringkas. Encoder banyak digunakan dalam sistem digital untuk menghemat jumlah jalur data. Misalnya dalam sistem input keypad, pengalamatan, dan konversi sinyal dari sensor. Selanjutnya ada decoder, yaitu kebalikan dari encoder. Decoder adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi untuk mengubah kode biner menjadi sinyal output yang unik dan spesifik. Jika encoder mengubah banyak input menjadi sedikit output, maka decoder melakukan hal sebaliknya, yaitu mengubah kode biner menjadi salah satu dari banyaknya output. Selanjutnya ada decoder 4/2, yaitu 4/2 encoder. Pengertiannya ini, encoder ini memiliki 4 input, memiliki 2 output, hanya satu input yang aktif bernilai 1 pada satu waktu. Nah, di sini ada studi kasusnya, misalnya jika punya 4 tombol T0 sampai T3, jika hanya satu tombol yang ditekan, encoder 4/2 akan memberikan output biner. Jika T0 ditekan, outputnya akan jadi 00, T1 outputnya akan jadi 01, T2 ditekan, outputnya akan jadi 10, T3 ditekan, outputnya akan jadi 11. Jadi kita bisa menghemat jalur data dari 4 kabel menjadi hanya 2 output biner. Rangkaiannya seperti ini, menggunakan gerbang OR. Lalu tabel kebenarannya seperti ini. Di sini ada encoder 8/3 menggunakan IC 74LS148. Ini ada menggunakan 8 input, 3 output, hanya satu input aktif pada satu waktu. Rangkaiannya seperti ini, menggunakan banyak gerbang logika. Lalu studi kasusnya itu, bayangkan jika punya 8 sensor gerak di lorong-lorong pabrik, setiap kali salah satu sensor mendeteksi gerakan, encoder 8/3 akan memberikan posisi sensor dalam bentuk biner. Sensor 0 aktif, output 000, sensor 7 aktif, outputnya 111. Hal ini memungkinkan sistem pusat mengendali lokasi aktif hanya dengan membaca 3 bit data, bukan 8 jalur langsung. Ini ada tabel kebenarannya juga. Selanjutnya ada 2/1 decoder, yaitu ini inputnya ada 2, maksud saya 2/4 decoder. Ini inputnya ada 2, outputnya ada 4, hanya satu output yang aktif berdasarkan kombinasi input biner. Studi kasusnya itu, bayangkan jika punya 4 lampu L0 sampai L3 dan kamu hanya ingin menyalakan satu lampu berdasarkan input biner dari tombol pengontrol. Nah, input 00 itu lampu 0 menyala, dan hingga input 11 lampu L3 menyala. Cukup mengirimkan 2 bit ke decoder untuk mengaktifkan hanya satu lampu. Rangkaiannya menggunakan gerbang NOT dan gerbang AND. Ini tabel kebenarannya seperti ini. Lalu ada decoder IC 74LS138, yaitu dari input 3 input dan 8 output, hanya satu output yang aktif berdasarkan input. Lalu di sini ada studi kasusnya, jika memiliki 8 rak penyimpanan otomatis R0 sampai R7, sistem pusat akan mengirim 3 bit alamat, lalu decoder 3/8 akan aktif. Kan hanya satu rak sesuai kode, inputnya 000, rak 0 aktif, input 111, rak 7 nya aktif. Hal ini tuh cukup efisien dalam sistem pengendalian banyak perangkat dari sedikit jalur. Lalu di sini rangkaiannya cukup kompleks, dari datasheet 74LS7138, dan tabel kebenarannya juga cukup rumit. Lalu di sini ada pengertian 7 segment, yaitu dari IC 74LS47. Di sini itu adalah BCD atau 7 segment decoder atau driver. Ini tuh fungsinya untuk mengubah input kode BCD 4 bit menjadi output untuk menyalakan 7 segment display dengan konfigurasi common anode. Lalu karakteristik utamanya itu, inputnya A, LSB, BCD, MSB, 4 bit BCD 0 sampai 9, output A sampai G untuk mengendalikan 7 segment LED. Khususnya 7 segment common anode, output active low, logika 0 akan menyala segmen. Lalu studi kasusnya itu saklar atau deep switch yang mengatur kombinasi BCD menggunakan IC 74LS47, 7 segment display common anode. Tujuannya itu ketika diberikan output biner 000 sampai 1001, maka angka 0 sampai 9 tampil di 7 segment. Oke, di sini ada encoder 4/2. Tadi tuh inputnya cuma 1 dan satunya akan menyala seperti ini. Ini akan mati.
Lalu ada encoder menggunakan IC 148 ketiga. Di sini cukup rumit. Dia cuma perlu satu input dan akan mengeluarkan output semuanya seperti ini. Lalu di sini ada decoder 2/4. Mereka memiliki ini ketika 1 A0, ini ketika 0 A0 hidup, ini ketika A1 hidup, ini ketika keduanya hidup, dan ini ketika keduanya mati. Lalu ada decoder 3/8. Ini juga bisa disebut demux 3/8 di materi selanjutnya. Ini ada seperti key-nya, lalu ini inputnya. Ini urutan dari 0 ke sampai 8. Mereka bisa dilihat dari tabel kebenarannya. Bisa dicoba-coba dari tabel kebenarannya. Ini mengeluarkan output masing-masing. Ketika ini dia akan misalnya saya akan mencobakan input 011 seperti ini. Dia akan mengeluarkan output di ketujuh. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata atau banyak kurang dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.